tabung itu. Nah, jadi bayi tabung atau in vitro fertilization atau IVF adalah kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Pembuahan tersebut pun dilakukan di dalam sebuah tabung. Nah, jadi singkatnya, jika kehamilan yang jadi singkatnya, kalau biasanya itu dibuahi di dalam rahim langsung. Sedangkan di bayi tabung ini, sel telur yang dimiliki oleh perempuan dan sperma yang dari laki-laki itu diambil lalu digabungkan di dalam sebuah cawan untuk membentuk sebuah zigot. Lalu setelah menjadi zigot, dia akan disuntikan ke rahim wanita. Oh. Nah, jadi intinya pembuahannya itu terjadi di luar tubuh dulu. Setelah dia menjadi sebuah zigot, lalu dia akan disuntikan ke dalam rahim wanita. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan bayi tabung itu nggak langsung program, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu dia ada pengujian cadangan ovarium. Nah, jadi sebelum program itu dilakukan, si ovarium atau rahim kita itu dicek terlebih dahulu, kuatkah kita, misalnya kalau kita mengikuti program bayi tabung, terus misalnya kuatkah kita kalau si rahim kita ini nanti diberikan suntikan obat-obatan untuk menunjang hormon kita. Lalu kalau misalnya di pengujian cadangan ovarium ini dia nggak bisa, otomatis program itu nggak bisa dilanjutkan. Misalnya kalau di cadangan ovarium itu bisa, lalu dilanjutkan dengan persiapan analisis air mani. Nah, jadi kalau misalnya nanti itu dites air mani itu apakah si spermanya itu bisa melakukan pembuahan atau enggak. Jadi kalau si sel spermanya itu nggak bisa pembuahan, otomatis nggak bisa juga dilakukan bayi tabung, kecuali kita meminjam sperma dari laki-laki lain. Biasanya nggak dibolehkan kan, cuman ada beberapa yang meminjam, membeli lah gitu sperma dari suami lain, karena dari si spermanya itu nggak bisa membentuk pembuahan. Selanjutnya itu ada screening penyakit menular. Nah, jadi setelah misalnya si ovariumnya itu bagus, air maninya atau spermanya itu memungkinkan untuk melakukan program bayi tabung, selanjutnya itu ada dites penyakit menular. Ada nggak sih si suami istri ini itu punya penyakit menular atau enggak? Kalau dia enggak, itu lanjut ke bisa praktek transfer embrio setelah tahap-tahap diperiksa gitu, habis pemeriksaan rahim. Selanjutnya, nah ini proses bayi tabung itu sebenarnya ada 9, cuman kita rangkum menjadi 5. Ini yang pertama ada induksi. Yang pertama itu ada induksi ovulasi. Jadi kan si perempuan itu akan secara alami melepaskan sel telur tiap bulan untuk kemungkinan pembuahan. Sedangkan dalam program bayi tabung ini, pelepasan sel telur itu akan dirangsang dengan obat-obatan. Nah, jadi pada proses pertama untuk melakukan program bayi tabung ini, si perempuan itu dia akan diberikan suntikan obat-obatan yang membuat si hormon perempuan itu bisa mengeluarkan sel telur lebih banyak. Nah, jadi kalau si perempuan ini tadi sehat, otomatis dia bisa saja dimasukkan obat-obatan yang memungkinkan sel telurnya itu biar lebih banyak gitu. Nah, terus yang kedua, prosesnya itu ada pengambilan sel telur. Dokter akan mengambil sel telur dari ovarium dan mengevaluasinya untuk menilai kualitasnya. Sel telur kemudian disiapkan untuk disatukan dengan sel sperma yang sebelumnya sudah diambil dan ditempatkan di wadah khusus. Penyatuan ini akan berujung pada pembuahan dan pembentukan embrio. Nah, jadi setelah sel telur yang berkualitas diambil dari si istri, lalu spermanya itu juga bisa memungkinkan pembuahan, itu dia disatukan dalam sebuah cawan. Cawannya itu dia biasanya berbentuk bulat itu. Jadi satukan sampai benar-benar si spermanya sama si sel telurnya itu bisa berkembang membentuk menjadi embrio gitu. Lalu selanjutnya pembuahan. Nah, sel sperma dari suami yang dirawat di laboratorium disatukan dengan sel telur di inkubator. Sperma juga mungkin disuntikan langsung ke sel telur untuk membantu pembuahan. Bila diperlukan setiap pembuahan yang berhasil,
akan menciptakan embrio yang dibuat dalam siklus program bayi tabung dievaluasi. Embrio yang layak atau sehat kemudian dipilih untuk ditanamkan ke siklus selanjutnya. Nah, jadi setiap sperma itu nanti kan dites dulu, dites sperma mana yang memungkinkan berhasil dalam program bayi tabung ini. Nah, jadi ada beberapa cara ada sebenarnya waktu untuk menggabungkan si sel telur sama spermanya itu. Biasanya itu sel telur sama si spermanya itu kan digabungkan dalam sebuah cawan. Cuman kalau misalnya kurang berhasil, biasanya dokter itu dia langsung menyuntikkan si spermanya itu langsung ke sel telur agar pembuahannya itu berhasil. Nah, setelah pembuahan, keempat itu penanaman embrio. Embrio yang akan ditransfer ke rahim wanita setelah matang. Penanaman embrio ini biasanya dilakukan 5 hari setelah pembuahan. Kehamilan terjadi ketika embrio menempel pada lapisan rahim. Seluruh prosedur bayi tabung ini ditangani oleh dokter kandungan spesialis kesuburan dan embrio. Nah, jadi setelah embrio tadi itu berkembang di cawan tadi itu, kira-kira tadi itu 5 hari setelah pembuahan itu dia diambil kayak emang ada alat khusus ambil itu, habis itu disuntikan langsung ke rahim wanita ke rahim wanita. Lalu setelah 2 minggu dari suntikan embrio itu, si perempuan disuruh tes kehamilan berhasil atau enggak. Nah, jadi waktu pesuntikan nyuntik embrio ke rahim itu, dia biasanya 3-4 embrio disuntikan sekaligus, karena kalau satunya lagi nanti nggak berhasil, masih ada 2 embrio cadangan lagi. Nah, jadi sebenarnya program bayi tabung ini adalah program terakhir untuk perempuan atau suami istri yang nggak bisa memungkinkan punya bayi setelah mengikuti program-program lain, kayak misalnya program ada makanan sehat gitu kan. Emang ada minuman khusus untuk pembuahan biar si hamil kan. Tapi kalau misalnya semua program udah dilakukan nggak bisa, otomatis kita bisa melakukan bayi tabung. Cuma bayi tabung ini harganya lebih mahal, biaya yang diperlukan itu lebih mahal karena banyak proses-proses yang harus kita jalani. Selanjutnya itu jenis-jenis proses bayi tabung akan dijelaskan oleh Kalisa. Baik, jadi kita akan membahas tentang jenis-jenis bayi tabung. Jadi pembuahan dipisahkan dari sebuah suami dan istri. Teknik bayi tabung memisahkan persetubuhan suami istri dari pembuahan bakal anak. Dengan teknik tersebut, pembuahan dapat dilakukan tanpa persetubuhan. Dengan pemisahan antara persetubuhan dan pembuahan ini, maka bisa dimunculkan banyak kemungkinan lain yang menjadi akibat dari kemajuan ilmu kedokteran di bidang proksiasi manusia. Jadi yang dikatakan di sini yaitu bayi tabung sel yang dikatakan sama rekan kita tadi, bahwa sel dari perempuan dengan sel dengan laki-laki itu akan diambil. Jadi dicek dulu apa ada kan ada yang kita katakan ada yang mandul. Jadi kalau dikatakan dengan mandul itu tidak ada reaksi, tidak ada gimana kita bilang, nggak ada untuk jadi bayi tabung itu nggak ada gitu. Itulah dicek di antara sel laki-laki dengan perempuan itu, dicek salah satunya ada yang bisa atau enggak gitu. Jadi yang kedua ada wanita sewaan untuk mengandung anak. Ada kemungkinan bahwa benih dari suami ada kemungkinan bahwa benih dari suami istri tidak bisa dipindahkan ke dalam rahim sang istri. Oleh karena itu ada gangguan dari kesehatan atau alasan-alasan lain. Dalam proses ini maka diperlukan seorang wanita lain disewakan untuk mengandung anak bagi pasangan tadi. Baik, jadi dari suami dan istri ini, istrinya tuh nggak bisa mengandung. Contohnya dia ada kelemahan dalam janin. Kita sering dengar bahwa anak itu lemah kandungan. Jadi nggak ada pertumbuhan untuk kita adakan bayi tabung. Jadi dari dalam satu wanita itu dia nggak bisa. Itu yang dikatakan dengan wanita sewaan itu, bahwa kalau sewaan kita bilang itu harus ada ikatan dengan suami kita. Bukan kita dari kita sendiri menyewa rahim si wanita lain untuk mengandung anak kita, itu tidak boleh. Karena dalam Islam aja kita kalau ada ikatan seseorang itu harus ada ikatan atau pernikahan siri. Jadi kayak gitu kan. Nanti kalau mau sang istri yang ini mau mengandung anak kita,
sedangkan kita aja masa normal kayak gitu, masa kita mau mengandung anak orang, pasti ada pernikahan siri sehingga kita nggak mungkin ada mau mengandung orang itu. Ada Biasa ini dia kalau wanita salah itu dia nggak mesti harus nikah juga sih sebenarnya. Kayak ada perempuan-perempuan yang emang udah siap dia menyewa hatinya. Cuma ya balik lagi ke hukum asal tadi kan. ya, tanpa ada pernikahan nggak boleh juga kayak gitu. Nanti Iya, kita beda. ya Di barat biasa aja. di barat memang bisa kayak gitu. Ya. Jadi itu berarti bahwa benih yang mandul tidak harus dijadikan sel telur atau sel sperma dari seorang donor. Maka ini dihadapi kalau salah satu dari suami atau istri mandul. Dalam artian bahwa sel telur istri atau sperma suami tidak mengandung benih untuk pembuahan. Itu berarti bahwa benih yang mandul itu harus dicarikan penggantinya melalui seorang donor. Masalah ini akan menjadi lebih sulit karena sudah masuk unsur baru yaitu benih dari orang lain. Jadi ada di sini yaitu bank sperma atau praktik bayi tabung membuka peluang pula bagi didirikannya bank-bank sperma. Pasangan yang mandul bisa mencari benih yang subur dari bank-bank tersebut. Selanjutnya di Bang. baik saya akan Dari sperma. pembahasan selanjutnya Gimana? yaitu tentang resiko dari proses bayi tabung. Nah, cara memproses kehamilan di luar tubuh ini tentunya memiliki resiko tersendiri yang perlu pertimbangan matang oleh setiap pasangan yang akan melakukannya. Nah, beberapa resiko dapat terjadi saat melakukan pengambilan sel telur atau saat mengkonsumsi obat-obatan saat dikonsumsi. Jadi pastinya kan pasangan suami istri itu tentu ingin memiliki keturunan. Nah, jadi dari mereka kebanyakan orang-orang itu ingin memiliki keturunan mereka, tapi mereka kebanyakan kalau untuk saat ini mereka melakukan proses menggunakan bayi tabung gitu. Nah, kebanyakan yang melakukan proses bayi tabung itu ada juga yang berhasil, ada juga yang tidak. Nah, dan maka dari itu dalam melakukan proses bayi tabung itu ada beberapa proses. Proses yang terjadi. Pertama itu terjadinya infeksi pendarahan hingga kerusakan pada organ dalam saat pengambilan sel telur. Nah, yang kedua, merasakan kembung, kram, sembelit, penambahan berat badan hingga rasa sakit yang sulit ditahan sebagai risiko dari mengkonsumsi obat stimulan ovarium. Yang ketiga itu adanya kelahiran ganda. Nah, kelahiran ganda ini suatu proses yang menghasilkan janin lebih dari satu atau sekarang sering disebut itu dengan kehamilan kembar. Nah, selanjutnya ada risiko yang keempat itu persalinan prematur dan berat lahir rendah. Nah, yang dimaksud dengan persalinan prematur itu persalinan kehamilan yang lahir di luar persalinan prematur itu adalah kelahiran yang lahir lebih awal dari hari perkiraan lahir. Misalkan kan biasanya orang yang hamil itu biasanya lahir sekitar 9 bulan itu baru lahir. Nah, yang dikatakan prematur itu sekitar ada juga yang lahir sekitar 7 bulan itu sudah lahir, itu disebut dengan prematur. Nah, selanjutnya ada risiko selanjutnya yaitu sindrom hiperstimulasi ovarium. Nah, yang dimaksud dengan sindrom hiperstimulasi ovarium ini adalah respon tubuh saat